Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Ruang Teratai RSI Jemur Sari, Surabaya. Mahasiswa Profesi Nurse Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Di sini kami akan memberikan materi singkat tentang discharge planning. Discharge planning atau perencanaan pulang merupakan rentan keperawatan berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu proses yang menggambarkan usaha kerjasama antar tim kesehatan, keluarga pasien, dan orang yang penting bagi pasien. Perencanaan pulang merupakan proses yang dinamis agar tim kesehatan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyiapkan pasien melakukan perawatan mandiri di rumah. Perencanaan pulang didapatkan dari proses interaksi ketika keperawatan profesional, pasien, dan keluarga berkolaborasi untuk memberikan dan mengatur kontinuitas keperawatan yang diperlukan oleh pasien. Saat perencanaan harus berpusat pada masalah pasien, berupa edukasi mengenai pencegahan, terapeutik, rehabilitatif, serta keperawatan rutin yang sebenarnya. Tujuan dari discharge planning yang pertama membantu pasien dan keluarga untuk memahami permasalahan, pencegahan yang harus ditempuh sehingga dapat mengurangi angka kekambuhan dan penerimaan kembali di rumah sakit. Yang kedua, terjadi pertukaran informasi antara pasien sebagai penerima pelayanan dengan keperawatan dari pasien masuk sampai keluar rumah sakit. Manfaat discharge planning yang pertama memberikan kesempatan kepada pasien untuk mendapatkan pengajaran selama di rumah sakit, sehingga bisa dimanfaatkan sewaktu di rumah. Yang kedua, tindak lanjut yang sistematis yang digunakan untuk menjamin kontinuitas keperawatan pasien. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh dari intervensi yang terencana pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi kekambuhan dan kebutuhan keperawatan baru. Yang keempat, membantu kemandirian pasien dalam kesiapan melakukan keperawatan di rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pasien pulang. Yang pertama, instruksi tentang penyakit yang diderita, pengobatan yang harus dijalani, serta komplikasi yang dapat terjadi. Yang kedua, informasi tertulis tentang tindakan keperawatan yang dilakukan di rumah. Yang ketiga, pengaturan diet khusus bertahap yang harus dijalankan. Yang keempat, menjelaskan masalah yang mungkin timbul dan cara mengatasinya. Yang kelima, pendidikan kesehatan yang ditujukan kepada keluarga atau pasien sendiri dapat menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan lainnya. Yang keenam, informasi tentang nomor telepon yang bisa dihubungi saat terjadi kekambuhan penyakit. Alur discharge planning di mana dokter dan tim kesehatan lainnya perawat menentukan keadaan pasien melalui kondisi klinis dan hasil pemeriksaan penunjang serta tingkat ketergantungan pasien. Ketika pasien dinilai sudah membaik, maka perencanaan pulang dilakukan. Sebelum perencanaan pulang dilakukan, maka harus menyelesaikan administrasi, kemudian melakukan program health education yang termasuk kontrol, pengobatan, kemudian nutrisi. Dan yang ketiga, aktivitas dan istirahat. Instrumen berupa status pasien, format discharge planning, leaflet, obat-obatan, serta hasil laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya yang akan dilampirkan untuk dibawakan ke pasien dan keluarga. Prosedur discharge planning meliputi tahap persiapan. Pada tahap persiapan meliputi yang pertama, menyiapkan berkas status pasien dan format discharge planning. Yang kedua, menjelaskan masalah pasien. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang perlu diajarkan pada pasien dan keluarga. Yang keempat, memeriksa kelengkapan administrasi. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan meliputi yang pertama, menyampaikan pendidikan kesehatan dengan melakukan demonstrasi dan redemonstrasi seperti diet, aktivitas istirahat, dan perawatan diri di rumah. Selanjutnya yaitu menanyakan kembali pada pasien tentang materi yang telah disampaikan. Dilanjutkan dengan memberikan kelengkapan berkas dan leaflet sesuai kondisi pasien. Yang terakhir, perawat wajib melakukan pendokumentasian. Role play discharge planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, agenda hari ini adalah melakukan kegiatan discharge planning pada Tuan G. Karena kondisi pasien sudah membaik dan memungkinkan untuk perawatan di rumah. Untuk Nurse Dewi, bagaimana? Apakah sudah dipersiapkan kelengkapan berkasnya? Baik Ibu, untuk persiapan discharge planning, status dan format discharge planning sudah disiapkan. Masalah pasien saat ini adalah luka pada kaki sebelah kanan yang memungkinkan terjadinya infeksi atau kekambuhan lagi, sehingga perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai diet, tempat kontrol, dan cara perawatan kaki di rumah. Tanda-tanda terjadinya kekambuhan serta kegawatan pada pasien. Baik, terima kasih untuk Nurse Dewi.
Coba untuk berkas-berkasnya saya periksa dulu ya. Baik Ibu, ini berkasnya beserta format discharge planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gilang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Sus. Keadaan saya hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini ada kabar baik untuk Mas Gilang. Jadi hari ini Masnya diperbolehkan untuk pulang. Namun sebelum pulang, keluarga harus mengurus administrasinya terlebih dahulu ya Bu. Iya Sus, untuk administrasinya sudah saya urus. Ini berkas-berkasnya. Oh, bagus sekali kalau begitu. Namun, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan terkait dengan kepulangan Mas Gilang. Nanti, Nurse Dewi dan Nurse Ica akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perawatan Mas di rumah. Apakah Mas Gilang bersedia? Iya, silahkan Sus. Baik Mas Gilang, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait perawatan yang akan Mas lakukan di rumah, termasuk pantangan yang harus Mas Gilang hindari. Yang pertama, Mas Gilang harus menjaga pola makan, tidak boleh makan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, agar kadar gula Mas tidak meningkat. Untuk nasi putihnya bisa diganti dengan umbi-umbian atau nasi merah. Mas juga harus menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan santan. Hindari makan jeroan dan jangan lupa olahraga yang teratur. Kedua, Mas Gilang juga harus mengenali kondisi fisik Mas Gilang sendiri. Jika Mas mulai merasa sering mengantuk, bingung, lemas, keringat dingin, mual muntah, maka Mas harus segera mencari bantuan untuk segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ketiga, Mas Gilang harus melakukan perawatan dan pencegahan luka baru, seperti tidak memakai alas kaki yang sempit, hindari kelembapan kulit. Keempat, jaga luka agar tetap bersih dan kering. Kelima, hindari penekanan yang lama pada kaki yang luka. Bagaimana Mas? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Sus, semuanya sudah jelas. Baik Mas Gilang, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan ya Mas. Selain yang sudah disampaikan oleh Nurse Dewi tadi, hal ini juga perlu diketahui oleh Mas Gilang dan keluarga, yaitu pertama, cara merawat kaki yang luka, kedua, mengenai alas kaki. Untuk sekarang kita mulai cara merawat kaki terlebih dahulu ya Mas. Caranya yaitu yang pertama, membersihkan kaki dengan sabun, terutama pada jari-jari kaki. Itu bisa dilakukan sendiri atau dibantu oleh keluarga. Kedua, memotong kuku. Harus mengikuti lekukan jari-jari kuku. Jangan memotong kuku lurus pada tepinya karena dapat menyebabkan tekanan pada jari-jari kaki. Ketiga, jika Mas Gilang suka mengikir kuku, harus berhati-hati saat mengikir agar tidak terjadi kerusakan pada kuku. Keempat, hindari merendam kaki dengan air panas terlalu lama. Kelima, menggunakan pelembab untuk kulit kaki yang kering. Keenam, memakai kaos kaki yang terbuat dari bahan berkualitas baik. Ketujuh, latih pergerakan kaki untuk mempertahankan sirkulasi. Dan untuk selanjutnya menjelaskan mengenai alas kaki ya Mas Gilang. Untuk yang pertama yaitu hindari berjalan kaki tanpa alas kaki. Kedua, pakai alas kaki yang pas dan tidak sempit. Ketiga, periksa alas kaki sebelum dipakai jika ada benda asing di dalam agar tidak menekan luka. Keempat, hindari menggunakan kaos kaki yang sempit. Kelima, menggunakan alas kaki yang nyaman dipakai. Keenam, ganti alas kaki bila sudah rusak. Bagaimana Mas Gilang, apakah sudah jelas dari penjelasan yang saya jelaskan tadi? Iya, sudah Sus. Baik, kalau begitu bisa Mas Gilang ulangin lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi? Iya, bagus sekali penjelasan yang sudah Mas Gilang jelaskan kembali atas yang telah kami sampaikan tadi. Mas Gilang, ini ada e-booklet tentang cara menjaga pola makan dan cara merawat kaki yang luka. Mas Gilang bisa simpan di rumah, siapa tahu nanti jika Mas Gilang lupa bisa dibaca kembali ya. Iya, terima kasih ya Sus. Baik Mas Gilang, saya kira semua informasi telah disampaikan dan Masnya sudah paham. Sekarang Mas dan keluarga diperbolehkan untuk siap-siap pulang ke rumah.
Dan kami mohon maaf apabila selama perawatan Mas Gilang di sini ada yang kurang. Semoga Masnya sehat selalu ya. Assalamualaikum. Iya Sus, tidak apa-apa. Terima kasih nggih Sus. Waalaikumsalam. Demikian sedikit materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.